Selamat malam Mitra TA TV, senang sekali kita berjumpa lagi di suasana yang lebih berbahagia karena sudah berada di pertengahan bulan Mei. Kalau nggak salah pas tanggal 15 Mei 2015. Nah, tanggal 15 Mei ini banyak cerita di negeri ini, terutama terkait cerita di bidang seni yang memang pada hari ini juga kita kehilangan sosok dari pemeran kawakan Indonesia, Didi Widiatmoko atau yang lebih dikenal dengan Didi Petet. Kita punya tema malam hari ini, jagongan besar gedenya adalah masa depan seni peran Indonesia. Jadi seiring dengan seni peran yang dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan secara kualitas, di sisi lain pemeran-pemeran senior terus berguguran dan ini perlu diregenerasi dan lain sebagainya. Nah, seperti apa wajah masa depan seni peran Indonesia di masa yang akan datang? Sudah saya hadirkan di sini Mas Surono, Mas Adam dan Mas Wari. Dan tapi kalau di Kota Solo sudah tidak asing lagi dengan satu sosok yang di sebelah saya ini. Saya perkenalkan sekali lagi di sini Ki Jeliteng, yang kayaknya sudah mulai kembali ke dunia putih ya, sudah meninggalkan dunia hitam ya. Betul. Ki Jeliteng kok rambutnya putih. Sudah sadar. Oh, sudah sadar. Rambutnya dulu yang sadar. Oh, oke. Okay. Ya. Terus nanti orangnya belakangan. Iya, dalang wayang kampung. Nah, sebelah, ini ya. Wayang kampung sebelah. Ya. Pernah lihat di TV-TV pasti, di mana lagi ya, di pentas-pentas, di kampung-kampung, di tempat-tempat strategis, kemudian ditanggap sampai ke mana paling jauh? Di mana tuh? Pekanbaru. Pekanbaru, Ya. Riau. Riau. Ya, sampai ke luar Jawa. Biasanya Anda hanya melihat dari sisi gegernya saja. Ini kita tampilkan dari depan. Mohon di zoom. Ki Jeliteng sehat ya kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, sehat. Sehat walafiat. Ya, Mas Hendrik. Ya. Apanya yang ditahan? Oh, enggak ada. Masa depan seni peran Indonesia. Indonesia kaya akan seni budaya itu sudah pasti. Iya. Jadi pelaku seni budaya juga menorehkan prestasi seperti aktor yang baru saja meninggalkan kita semua pada hari ini. Ini apa yang berkesan bagi seorang Ki Jeliteng? Iya. Kalau saya memang tidak mengenal cukup dekat, tapi lebih banyak tahu dari televisi dan berita dan seterusnya. Saya melihat Mas Didi Petet ini integritasnya, totalitasnya, kemudian kualitasnya di bidang seni peran di Indonesia, yang memang nyaris sulit dibilang sulit untuk mencari bandingannya. Jadi memang kualitas, integritas dan totalitas dari generasi seangkatannya. Jadi memang dia memang menjadi salah satu teladan bagi para pelaku seni peran untuk generasi berikutnya. Ya memang kita merasa kehilangan betul ketika Mas Didi ini kemudian meninggalkan kita semua, sehingga tokoh-tokoh yang kemudian bisa nanti mentransfer potensi-potensinya itu kemudian ini menjadi semakin berkurang. Sementara generasi muda kita sangat membutuhkan tokoh-tokoh seperti beliau ini. Ya. Karena beliau selain aktor kawakan yang punya banyak prestasi di dunia peran, ini juga seorang guru gitu ya. Betul. Bagi pemeran-pemeran junior di Indonesia. Iya. Kalau kita mengerucut ke Solo sendiri, ini sebenarnya Ki Jeliteng melihat bagaimana kalau prospek yang ada di Solo? Ya,
ini nyaris kita semua mengalami krisis ya. Seperti di negara kita yang sedang krisis ini ternyata tidak hanya krisis ekonomi, tidak hanya krisis politik, tetapi ternyata juga krisis di bidang ketokohan, di bidang kesenimanan. Sehingga karena ini memang semuanya berkelindan dan berdampak ya. Sehingga kita semacam krisis ini dialami karena semacam krisis yang dialami bangsa ini terutama krisis ideologi. Jadi ideologi berkesenian pun atau idealisme berkesenian pun juga menjadi mengalami krisis. Ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Ya, sehingga mengapa kemudian ketika seperti Mas Didi Petet ini pergi, semua merasa kehilangan dan kemudian ada semacam kecemasan-kecemasan di dalam hati para pengamat seni, pelaku seni. Kemudian bagaimana nanti generasi berikutnya ketika ini belum katakanlah belum selesai, belum rampung mentransfer potensi-potensinya tiba-tiba satu persatu berguguran. Nah, ini yang sebenarnya memicu kegelisahannya ada di situ. Nah, ada kegelisahan ketika si Emon ya. Kita mengenalnya pada film Catatan Si Boy. Sebenarnya tidak hanya si Emon, tapi ada Pepeng, kemudian Cucu Juaria. Ini mereka adalah pemeran senior Indonesia yang tentu saja prestasinya cukup membanggakan. Maka kalau Ki Juwiteng tadi mengatakan terus berguguran, terjadi kegelisahan. Sebenarnya apa yang harus dilakukan orang-orang muda saat ini untuk terus menjaga prestasi mereka agar bisa stabilkan? Ya, itu artinya harus segera ada kesadaran dari tokoh lokal maupun tokoh nasional yang masih ada, yang masih tersisa untuk kemudian bangkit kembali meraih idealisme berkesenian. Karena idealisme berkesenian ini bagian dari idealisme berkebudayaan. Yang belakangan ini luntur oleh orientasi materialisme, orientasi sesaat. Sehingga kita, istilah saya itu, masyarakat kita sekarang itu banjir hiburan, tetapi miskin kesenian. Banjir hiburan, miskin kesenian. Nah, itulah mengapa kemudian seni peran ataupun yang lain-lain tokoh-tokoh itu yang memang berorientasi pada pengembangan kesenian sebagai kesenian, bukan sebatas sebagai hiburan, ini harus dibangkitkan lagi. Kalau tidak nanti akan benar-benar mengalami krisis dan kita kehabisan tokoh betul. Dan akhirnya bangsa ini bisa kehabisan kesenian betul gitu loh. Jadi itu yang bisa saya harapkan pada tokoh lokal maupun tokoh nasional. Oke lah, kita jangan terlarut-larut ikut-ikutan arus apa yang terjadi sekarang. Jadi kita harus bangkit lagi, sadar lagi, marilah kita kembali pada orientasi berkesenian. Karena memang ini ada upaya-upaya untuk segala sesuatunya bagaimana ini bisa dibikin semacam diindustrialisasi kan begitu kan. Nah, justru sebenarnya industrialisasi ini di sisi lain itu positif karena sedemikian gampang men-share ke publik potensi-potensi yang ada, tapi di sisi lain ada, kalau tidak diantisipasi dampak negatifnya di situ. Kemudian kita kalau tidak sadar, tidak punya prinsip, tidak punya pegangan, kita akan mudah larut justru ke dalam kehilangan kewaspadaan kita sendiri ketika kita ternyata harus punya kewajiban moral menjaga orientasi idealisme berkesenian tadi. Jadi harus punya filter ya? Iya, kita sendiri yang harus punya filter. Bukan kita menolak industrialisasi hiburan enggak, atau industrialisasi kesenian enggak. Justru bagaimana sebenarnya seniman-seniman ini mampu memanfaatkan ruang itu untuk kemudian lebih membawa kesenian lebih berkualitas dan lebih eksis di masyarakat. Lebih berkualitas dan lebih eksis. Iya. Ini yang diharapkan oleh Ki Juwiteng. Kami akan segera kembali. Pemirsa jangan kemana-mana, gorengan dan nyamian sudah siap ini. Silakan monggo dipilih. Iya. Mas Surono Show.